Gita 6, modal kehidupan lanjutan. God is the Almighty, Tuhan yang Maha, Maha, Maha. Modal kehidupan lanjutan. Modal kehidupan terdiri dari bahan pangan atau makanan, bahan kesehatan, obat alami, dan juga buku ilmu obat atau pengobatan. Bahan pangan dan bahan kesehatan dari alam berupa tanaman dan hewan dalam jumlah yang cukup untuk jangka panjang telah disediakan. Bagi kaum Nusantara dan leluhur Nusantara telah disiapkan bahan tersebut dalam jumlah besar, terbesar dibanding yang disediakan bagi kaum manapun di kawasan lain di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan tanaman, hewan, dan mineralian yang ada di Indonesia. Ratusan ribu jenis tanaman dengan sekitar 35.000 tanaman berpotensi obat. Indonesia memiliki kekayaan hayati terbesar di dunia, mega biodiversity. Bahan pangan dan bahan kesehatan sudah dibahas di Gita 3. Kali ini saya membahas buku ilmu obat dan pengobatan. Buku ilmu obat dan atau pengobatan. Selain bahan pangan dan bahan kesehatan, Dewan juga memberikan buku ilmu obat atau pengobatan kepada manusia. Buku ilmu obat atau pengobatan telah diberikan kepada dua kelompok masyarakat, yaitu kaum Hindu dalam bentuk buku Ayurveda dan kaum Nusantara atau Jawa dalam bentuk buku Primbon. Jangan buru-buru menyanggah dan mengatakan, mana mungkin Dewan memberikan sebuah buku. Memang ilmu itu tidak diberikan secara langsung dalam bentuk buku tercetak. Dulu di dunia maupun di sorga belum ada toko fotokopi atau percetakan offset seperti zaman now sekarang. Ilmu informasi itu diberikan atau ditransfer melalui telepati, intuisi, gambaran, bisikan, atau mimpi dari Dewan kepada orang suci, pendeta, brahmana, kepada orang tertentu atau orang terpilih. Telepati dan intuisi, transferan atau perpindahan informasi itu bisa terjadi melalui telepati, sebuah cara berkomunikasi jarak jauh tanpa alat, tanpa media. Pengirim memfokuskan pikiran kepada seorang penerima dan mengirim pesan langsung ke pikiran si penerima. Bisa saja informasi yang dikirim via telepati ini oleh si penerima menjadi sebuah intuisi. Kedua hal tersebut benar bisa terjadi. Sudah diselidiki oleh para ilmuwan dan keduanya memang terjadi. Bacalah di Google soal telepati dan intuisi. Jadi ada dua pihak, yaitu si pemberi atau pengirim informasi dan si penerima, yaitu orang yang dituju. Pemberi dan penerima tak perlu saling berhadapan berdekatan, bisa berada dalam jarak yang jauh. Si penerima tak perlu mengenal si pengirim atau mengetahui di mana lokasi si pengirim. Manusia dengan pembelajaran khusus bisa menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi Dewan yang Maha Kuasa, tentu bisa melakukan pendekatan, masuk ke dalam hati manusia dengan mudah menyampaikan informasi kepada yang diinginkan dalam berbagai bentuk seperti suara, gambaran dalam berbagai varian, dalam bentuk mimpi, atau seperti paparan gambar hidup atau film di dinding atau layar kaca, atau langsung hadir sebagai intuisi menjadi solusi untuk suatu masalah
dan lain sebagainya. Dewan bisa berada sangat jauh, juga bisa dekat sekali di dalam diri seorang manusia. Memang tidak berlaku umum, diperlukan usaha untuk melakukan pendekatan dan mendapatkan pesan. Suara atau kehendak dewan bisa langsung muncul dalam pikiran seseorang. Inilah yang kemudian disebut sebagai intuisi. Hal ini akan dibahas di Gita 7. Informasi bernilai atau tak bernilai. Bila informasi itu hadir tepat waktu, tepat situasi kondisi, berdaya guna, menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, maka informasi tersebut menjadi bernilai. Tetapi bisa saja seorang penerima tidak mengetahui kegunaan informasi yang dia dapatkan, atau dianggap mustahil, atau informasi itu dianggap tak bernilai, bisa saja diabaikan. Selanjutnya, informasi tersebut disimpan, dikumpulkan, dikelola, dibakukan menjadi ilmu pengetahuan, kemudian disampaikan kepada orang berikutnya, diwariskan kepada keturunannya, atau oleh seorang guru diberikan kepada murid-muridnya. Setelah suatu komunitas mengenal budaya tulis-menulis, ilmu-ilmu itu pun dibakukan, dibukukan, dituliskan ke media yang dianggap bisa bertahan lama. Ada media batu sebagai kanvas tulisan seperti prasasti, ditatah di dinding seperti hieroglif di Mesir. Kedua penulisan itu biasanya sebagai informasi untuk umum. Kemudian ada yang dituliskan di berbagai media yang bisa disimpan, seperti kulit binatang, lembaran lontar, bahannya dari daun palem siwalan, lembaran papirus, itu untuk daerah Timur Tengah, ada plat metal, lempengan tanah liat, dan lain-lain. Informasi dikumpulkan dan dijadikan buku. Ada banyak ilmu obat dan pengobatan yang diteruskan dari para tetua kepada generasi penerusnya melalui budaya lisan, berupa cerita, dongeng, atau ajaran praktis sehari-hari, dan sebagai resep bumbu masakan. Ayurveda, TCM, dan Primbon. Kaum Hindu di India diperkirakan sekitar 6.000 tahun lalu mendapatkan buku Ayurveda dari High Being atau Dewa atau Dewan. Ada banyak tulisan atau buku yang menceritakan atau membahas mengenai turunnya ilmu obat dan pengobatan Ayurveda. Hal itu tak perlu dibahas di sini. Buku Ayurveda merupakan buku ilmu obat dan pengobatan yang sangat lengkap, menjadi sumber bagi ilmu obat dan pengobatan di dunia. Banyak orang mancanegara ke India belajar ilmu obat dan pengobatan, kemudian membawanya ke barat, ke Yunani, Persia, Arab, sampai ke Eropa. Ada yang ke timur sampai ke Cina, ke Jepang. Dipelajari, digunakan, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa atau aksara. 5.000 tahun lalu Ayurveda dibawa pendeta Hindu ke Cina. Diajarkan, digunakan, berkembang menjadi TCM, Traditional Chinese Medicine, yang kemudian menjadi lebih terkenal daripada Ayurveda. Catatan TCM terdiri dari 13.000 bahan herbal dengan sekitar 100.000 kombinasi resep pengobatan. Produk dan ilmunya tersebar ke seluruh dunia, sampai kemudian dibuka jurusan TCM di berbagai universitas besar di seluruh dunia. Leluhur Nusantara memiliki buku primbon yang berisikan berbagai ilmu termasuk ilmu obat dan pengobatan. Soal kapan leluhur mendapatkan buku itu, siapa yang menerima bisikan atau bisikan ilmu-ilmu itu, sudah tidak ada catatan yang bisa dibaca. Yang pasti hal itu terjadi sudah cukup lama, entah berapa ribu tahun.
Sebagai pembanding kita bisa telusuri soal gamelan atau orkestra ensemble, alat-alat musik yang diperkirakan ada pre-Hindu, sebelum Hindu. Hindu aja 6.000 tahun yang lalu. Jadi leluhur Nusantara sudah mengenal budaya yang cukup tinggi di masa itu. Dengan kemungkinan primbon itu juga sudah ada sekitar itu atau malah sebelum itu. Sayang sekali buku-buku primbon ini telah disembunyikan atau mungkin telah dimusnahkan. Mungkin ada yang takut kalau primbon yang ditulis dalam aksara Sanskerta itu akan dipelajari kembali dan bisa membawa kaum Nusantara kembali ke ajaran leluhur Nusantara. Sebagian ilmu dan pengobatan itu masih ada di Bali dalam bentuk lontar-lontar Bali Usada. Tapi saya pernah mendengar ada primbon lengkap masih disimpan oleh beberapa orang yang peduli akan budaya leluhur. Selain catatan atau buku, ada pengetahuan bahan pangan dan bahan kesehatan sehari-hari diwariskan secara lisan, dipraktekkan atau diajarkan dari orang tua ke anaknya turun-temurun, termasuk dalam bentuk resep makanan, resep masakan, dan jamu tradisional. Modal kehidupan terbesar. Meski Nusantara telah kehilangan sebagian besar buku primbonnya, modal kehidupan atau bahan pangan dan bahan kesehatan yang telah disediakan oleh Dewan di Nusantara tetap yang terbesar dibandingkan yang diterima kaum lain di kawasan lain. Khusus bahan kesehatan, di TCM terdapat catatan 13.000 bahan herbal. Di Ayurveda terdapat catatan beberapa ribu bahan herbal. Di Indonesia terdapat sekitar 35.000 tanaman berpotensi obat. Indonesia memiliki bahan kesehatan terbesar di dunia. Baru sebagian kecil bahan tanaman yang dipergunakan sebagai obat dalam bentuk jamu, godok atau seduh, dalam bentuk rempah-rempah bumbu masak, dijadikan bahan masakan, dan beberapa produk herbal seperti pil, kapsul, sirup, atau sebagai minyak. Jumlah produknya relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki Indonesia. Di Indonesia banyak bahan herbal yang biasa dipakai, dikonsumsi melalui masakan sehari-hari dalam bentuk bumbu masak tumbuk tradisional Indonesia. Contoh yang terbaik, bumbu base genep Bali dengan sekitar 15 jenis bahan. Dan semua bahan-bahan itu ada disebutkan di buku Ayurveda. Meski buku primbon berisi resep obat dan pengobatan itu telah hilang atau dihilangkan, tetap saja Indonesia telah mendapatkan modal kehidupan terbesar yang disediakan sejak awal penciptaan untuk kaum Nusantara dan leluhur Nusantara. Anugerah bagi kaum Nusantara. Kaum Nusantara dan leluhur Nusantara telah mendapat anugerah dari Dewan untuk mengelola modal kehidupan terbesar yang ada di dunia. Mega biodiversity itu ada di sini. Ada sekitar 350.000 tanaman di sini. Belum hewan dan lain-lain, mineralian dan segala macam. Ada sekitar 35.000 tanaman berpotensi obat di sini. Bahan pangan dan bahan kesehatan tersedia dalam jumlah besar, dan buku ilmu pengobatan, obat dan pengobatan sudah disediakan di Nusantara. Modal kehidupan terbesar jelas ada di sini, bukan di kawasan barat sana. Anugerah pengelolaan itu diberikan kepada kaum Nusantara,
bukan kepada kaum barat atau kaum yang mengaku utama. Modal kehidupan untuk semua. Mereka bukan tak percaya terhadap obat dari tanaman obat, tapi sekali lagi mereka tak mau menerima kenyataan kalau mereka tidak punya cukup persediaan tanaman obat. Tanaman obat itu adanya di daerah tropik dan subtropik, terutama di Indonesia. Gampangnya mereka tak bertuhan. Pembahasan modal kehidupan akan dilanjutkan di video yang akan datang. Tuhan itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Bahan kesehatan sudah disediakan. Kalau tak percaya, ya tak bertuhan. Alias tidak punya cinta kasih sayang. God is the Almighty. Terima kasih. Sampai jumpa di Gita 7.